Katanya sih di depan kamar. Di depan. Diliatin di depan kamar. Oh, di depan pintu sambil. Hai semuanya, selamat datang di podcast hororku. Hi, serem, anjing. Anjing. Oh, anjing. Oke. Kaget. Sebelum saya mulai podcast yang kelima ini, alangkah baiknya saya memberikan pantun yang sangat menggelegar untuk kalian semua. Buah nanas dimakan Gatot. Wah, sore ini cerah sekali. Kamu masih. Oke, apa lah, Mis? Oke. Untuk narasumber kita di episode ini, saya mendatangkan teman band-bandan saya dulu. Ya, sampai sekarang sih band-bandan. Namanya Arya Dinata, bisa dipanggil Mas Arya aja mungkin ya. Tambah ganteng enggak, Bang? Kalau mau tahu mukanya ini loh. Ini loh. Kelihatan enggak Nah, Kelihatan. Ini drummer. Ini saya sendiri waktu saya masih umur 2 tahun. Kangen ya, Mas. Maaf ya, saya kalau pakai boxer soalnya ini hari Minggu, hari santai saya. Iya. Libur saya kerja. Jadi ya gini-gini aja lah kegiatannya. Jadi gini, Mas. Ini kan podcast horor ya. Iya, Mas. Mas, horor ini. Horor banget, Mas ya. Horor ini. Nah, saya minta Masnya datang ke istana yang megah ini untuk menceritakan hal-hal mistis selama hidupnya Masnya di dunia politik. Ya, politik. Mas ini bukan Ikut PKB bukan ya? Bukan, apa namanya? Kok bajunya hitam-hitam? Ya, karena PKB kan- hijau. Mas, salah warna, Mas. Iya. Oke. Bisa langsung diceritakan aja Ya. hal-hal mistis selama hidup. Monggo. Sambil ngerokok, ngopi. Oh ya, mati Gak rokok apa-apa. saya ya. Mm. Permisi, Mas. Nyantai ini hari Minggu, Mas. Ya. Jadi selama saya horor ya. Horor. Saya menceritakan tentang saat di rumah. Jadi saya Rumahnya di mana ini? di Arjosari. Arjosari ya? Ya, mungkin Masnya pernah ke rumah juga. Oh, Kota Malang ya? Kota Malang, Kota Malang. bukan kota santri. Wih. Banyak ukti-ukti ya, Oh, iya, Pak. iya. Anak banyak fulus Iya. ya. Oke. Jadi saat tentang di rumah. Jadi saya di rumah itu paling sering sih digodain sama gituan, diliatin apa gimana. Tapi saya itu orangnya cuek sama gituan. Cuek, nggak Iya. percaya mistis ya? Iya, nggak percaya, tapi cuma ada gitu, saya tahu Ada. ada, tapi saya cuek-cuek aja Cuek-cuek gitu ya. aja. Jadi awal cerita saat pindah di rumah Arjosari itu, Ya. saya itu baru pindah selama 1 minggu di sana itu saya. Oh, jadi pertama tempat situ masih 1 minggu. Ya 1 minggu sudah digoda gitu. Digodain. Ya hai Hai, gitu, berindak Wih, nomor WA-nya iya. gitu kan ya. Iya. Jadi kan saya ya agak jual mahal gitu Jual mahal lah ya. Secara mukanya. Iya, meskipun muka saya hancur, kayak hancur juga Nggak kan, bilang, nggak jangan masalah. bilang. Ya. Jadi saat waktu malam tidur, baru pindah di situ saya itu sudah tindian bahasa Indonesia apa, Tindian Mas, ya? itu kayak apa ya? Kayak Kayak tidur. mimpi buruk tapi setan gitu ya. Nah, tapi sadar. Tapi sadar. Lah, pertama itu saya tidur. Kayak sadar. Ya kan ya? Ya, kayak sadar. Tapi padahal itu kita tidur cuma kayak nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Terus itu aneh banget. Jadi kayak waktu tidur itu baru saya tidur mungkin 10 menit. Terus saya kebangun itu kayak terdengar suara yang, kan saya tidurnya di atas, oke kan ya? Oh, tingkat 2 ini Mas. Iya. Ya yang di bawah itu kayak sekitar jam 12-an itu ada orang kegiatan di bawah, rame, kayak ada cewek, cowok, kayak kegiatan di pagi hari. Nah, saya itu terbangun gara-gara itu. Saya terbangun, saya lihat sekitar warnanya merah semua. Warna merah semua. Gak bisa gerak, warna merah semua. Cuma celengok lihat kiri kanan. Gak bisa gerak selama hampir 5 menit lah. Saya nggak ngelawan, cuma diem aja. ngerasain. Baca mungkin. Iya, enggak. Ngerasain aja enak soalnya. Baca novel aja lah. Baca webtoon gitu. Terus, saya dengerin terus aja. Saya dengerin nggak bisa gerak. Saya coba gerak tapi nggak bisa gerak. Terusin aja, saya diem sampai bisa gerak. Dan akhirnya warna merah itu semua kayak hilang, pudar, suaranya menghilang di bawah. Akhirnya aku bisa gerak.
Terus saya lihat ke bawah, saya inceng, saya tengok ke Tengok bawah, ke bawah. sepi. Lantai 1 ya? Ya, sepi, nggak ada siapa-siapa. Karena siapa? Nggak tahu itu mungkin ada arisan mungkin. Arisan setan. Lah, mungkin Ya. pas itu malam hari mungkin. Nggak tahu mungkin hari Minggu. Hari Minggu ya? PKK. PKK pasti. Baca-baca kedadu ya. Pinten Bu? Ya. Aduh jeng 15 jeng. Aduh. Siapa sih mulai lagi? Bu Sumarti. Sampai gue Mas. Ya iku anu tonggone arek-arek. Oh iya. Oke, lanjut ya. Ada cerita lagi? Oh, masih banyak. Banyak itu. Mungkin satu hari itu gak cukup. Gak cukup ya satu hari ini ya? Soalnya saya yang sering digoda itu saya. Tapi saya cuek aja sih. Nah, jual mahal lah ya. Iya, karena kan ya, laki-laki kan jual mahal. Harus jual mahal. Karena apa Ya, orang itu masalah. Oke. ya. Oke. Lanjut Mas ya. Cerita kedua. Cerita kedua. Hei, lagi. Oke, cerita kedua ya. Jadi kan waktu pas kita band-bandan. Oh, Musikan. Aku kan sering pulang malam. oh ya. Sering Jadi kita pulang manggung. Ya kan, pulang manggung, pulang malam terus kan. Hampir tiap hari pulang malam. Pulang jam 12, jam 1, 12, jam 1, oke. Lah, di saat itu ini mesti kejadiannya rata-rata di atas. Di atas. Oh, di lantai 2. Lantai 2 di kamar atas. Nah, di sana kan posisinya itu Mas lagi di Bali kan. Oh, cuma adik saja. Adik itu posisinya tidur di kamar bawah. Oh, jadi aku sendiri di atas. Sendiri kosong. Oh, di atas ya, kosong. Cuma aku aja. Terus aku pulang dari manggung. Aku kan ya mungkin setannya mangkel ya kan ya sering pulang malam gak pernah bersihin kamar. Sudah pulang malam gak bawa martabak. Gak bawa. Iya. Gak bawa uang. Gak bawa uang. Cuma Terus bawa apa? Keringet. Bau alkohol. Gak. Cuma bawa apa itu namanya STMJ. Jadi gak pernah bohong. Oh iya. Jadi saat di atas itu pulang kan di jemuran kan ada kayak raket badminton. tenis. Oh, tenis. Enggak. Badminton lah. Badminton. Badminton. Kan digantung di paku kan ya. Nah, paku. Nah, posisi di sana itu aku kan baru masuk langsung main HP ngadep ke raket. Oh, Ya kan main HP. sambil tiduran. Main HP. Gak ada angin, gak ada apa. Raketnya gini. Sret. Goyang. Enggak maju depan. Maju depan. Berarti tek gini. Jadi aku cuma positive thinking kan, angin. Terus ke jendela aku tak giniin. Kan angin. Oh, pas diraba-raba enggak ada angin jendela. Kebuka kan. Kamu enggak takut pas takutnya ada yang jilat. Itu kan TikTok request TikTok. Pas diraba-raba di jendela enggak ada angin. Tapi ada orang. Ada cewek diraba. Enggak. Porno itu. Enggak. Jadi saya berapa enggak ada. Terus saya liatin aja, saya diam sama tiduran. Saya tunggu sampai berhenti. Pemberani berarti sama ini. Ya sama Mas berdek gitu. Sama takut-takut dikit tapi kan enggak percaya gitu kan. Mungkin akhirnya diam lagi. Terus berhenti kan. Nah, berhenti itu. Udah, segitu toh. Kan ya. Cuma segitu aja perlawananmu. Oke, Vina. Ya ada. Oke, Vina. Oke. Terus perlawanannya dengan tidur. Oh, tidur. Tinggal tidur ya. Biarin lah ya. Ya. Selang beberapa waktu lagi malam dan itu sudah nggak ada job manggung band kan ya, sudah nggak ada. Dan itu aku posisi aku sudah lulus sekolah kerja di restoran ya kan ya. Restoran. Cuman kan posisi malam kan sering lapar kan ya. Sering lapar. Terus kayak mau masak mie ya kan ya. Kan posisi kamar sini ya. Posisi kamar bawah. Kamar bawah sini. Ini sekarang yang di bawah. Bawah di sini, kamar bawah sini. Di sini magicom, tempat nasi, meja makan ya. Dan di sini ruang parkiran sepeda, ruang tengah lah ya. Ya, ruang tengah. Terus di sini kayak ada lorong ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Iya. Oh iya. Ya. Jadi ruang tengah sini kamar mandi, di sini kamar. Iya. Di sini ruang makan. Iya, kan ya. Pas mau ambil nasi, kan pasti ekor mata kan bisa ngelihat kanan kiri. Iya, bisa ngelihat, gak kerasa bisa ngelihat sini.
Lah saat saya ambil nasi itu ada yang lewat kepala aja. Kepalanya aja. Kepalanya cewek aja. apa Nggak tahu. Lewat cuma gini. siluet gitu ya? Siluet set. Dari ruang tengah ke kamar mandi. Oh, Dari ruang tengah kamar mandi. Aku gini. Saya toleh belakang. Kok gak lewat lagi gitu kan ya. Coba diem lagi aku sendirian. Kalau lewat kan karcis masuk karcis masuk gitu kan ya. Masuk kok gak ada gitu kan ya. Kan aku mulai wis parno. Tapi kan aku masih cuek kan. Masih cuek lah hubungan. Itu kakak aku udah pulang dari Bali. Terus adik aku ya di rumah juga kan. Posisi tidur semua. Nah saat posisi tidur semua aku udah makan semua. Terus aku ke kamar mandi cuci muka. Kan cuci muka gini aku. Ya kan? Kelihatan enggak usah. Enggak kelihatan ya? Sambil duduk aja. Ini kameranya soalnya ultraviolet. Oh, bukan ultra. Sangat bagus ini kameranya Mas. Oh iya. Kayak tinggi ya. Jadi kan posisi kaki kan kamar mandi ini ya. Ya, bekangkang ya. Bekangkang bahasa Indonesianya apa ya? Bekaka. Jeber. Gini lah pokoknya lah. Ya, pokoknya gini kan ya. Kan aku cuci muka gini. Lah posisi semua itu udah tidur. Orang-orang rumah tidur. Lah orang tidur dan posisi pintu kamar mandi itu kebuka, ya kan? Kebuka. Membelakangi. Ya, membelakangi pas di belakangi pintu. Masih gini kan lihat bawah gini kan. Lah itu di tengah-tengah kakiku, kedua kaki ini ada yang kaki tengah gini. Seret. Oh, jadi megagah. Ada kaki di tengah. Ya. Kakiku gini. Terus ada yang gitu. Kayak masuk gini ya. Lah, kayak balapan ini ya. Oke. Nah, situ aku panggil aku. Oh, Mas. Udah mulai takut lah ya. Mas. Gak nyaut. Ren. Gak nyaut. Ayah ibu tak lihat tidur semua. Aku aduh Allahu Akbar. Gitu. Kalau bisa dibayangkan kakinya ini kaki cewek apa kaki cowok? Cowok kayak kaki cowok ya. Kaki cowok. Mungkin kan yang kepala itu kan. Oh, mungkin ya. Habis lewat dari ruang tengah. Iya, kepalanya ketinggalan. Sampean masuk, gak sopan aku lagi. Gak sopan. Ayo. Nah terus mungkin kan kepalanya ketinggalan gitu kan ya. Badannya masih di kamar mandi ya kan ya. Kepalanya lari duluan pulang ya kan ya. Terus kembali lagi ambil badannya kan. Astagfirullah. Badannya ketinggalan gitu. Aduh ada ketinggalan. Ya balik. Lanang cowok. Ya kan mungkin kan rada lembut rada lentur orangnya kan. Dari situ kan wis moro, aduh ya apa sudah mulai terasa apa ya namanya? Strong perlawanan mulai agak memanas gitu kan ya. Mulai memanas, mungkin sekarang kepalanya mungkin jadi kepala desa. Kepala desa ya gitu mungkin. Iya, kepala desa mungkin sudah di-upgrade mungkin ya, naik jabatan jadi kepala desa. Jadi kepala desa. Semenjak kepala biasa lewat balik-balik sudah ke kepala desa, ya kan ya. Akhirnya aku jadi kepala desa. Di kepala desanya dunia goib gitu ya, dunia goib. Terus rokokku mati Mas. Oh iya, monggo santai. Ini saya minum Cimori ya. Cimori. Gak nemu aku. Ojo muntah gede. Ojo muntah gede deh gini. Oke. Lanjut ya. Cerita ketiga. Banyak sih. Habis kejadian itu berapa selang? Waktu terlalu sering sih aku. Terlalu sering ya. Terlalu sering digoda. Kayaknya aku ya orangnya paling ya lihat aku kayak teman gitu kan. Mungkin kan aku suka baju hitam, celana hitam, dikira kulit hitam juga mungkin serasnya gitu kan, mungkin nantu juga. Inilah teman. Iya, mungkin kan dulu kan suka rambut panjang. Oh ya dulu gondrong kan ya. Dikit gondrong. Gak gondrong sih. Nah, terus di posisi saat di rumah kayak memanas lah, situasi di rumah Arjosari ini memanas. Nah di sana itu ada sesosok mungkin genderuwo wes apa gendogo wes gitu ya. Kan posisinya kan di kamar ibu aku kan di sini. Ini ruang tengah, kamar, ruang makan ya kan ya. Soalnya yang paling sering itu ruang kamar tengah
Kamar yang sebelahnya ruang tengah ini ya? Iya, itu kan ya. Depannya tempat makan. Nah, di situ paling sering. Jadi saat itu, nah Mas yang ini loh. Yang ini. Oh, Mas Mahab. Mas Mahab yang Itu drummer. Itu kan saat dulu tidur di rumah. Oh, dulu pernah Iya. tidur di situ? Iya, di rumah. Pernah digangguin juga. Oh, pernah digangguin. Ya, Mas ya. Mas Mahab. Halo, Mas Mahab kalau nonton ya. Iya. Kapan-kapan ke sini ya. Oke ya. Podcast ya. Klarifikasi tentang di kamar tengah ya. Oke. Ya saat ini tidur di kamar tengah. Saat aku ceritain, dia melihat genderuwo katanya. Genderuwo di kamar itu. Nah, katanya tuh lihat katanya sih di depan kamar. Di depan. Diliatin di depan kamar. Oh, di depan pintu sambil. Itu pas kamar. Nah saat itu, maaf, takut kan ya. Takut, karena cerita gak berani tidur situ. Oh, cerita gak berani. Di kamar tengah gak berani. Terus pas posisi aku, pas teman ya, pulang tidur di kamar tengah aku, tidur gini ya. Lah kerasa aku mungkin halu apa bis kena ya. Kasur itu kayak deg kerasa aku. Pas melek di depan aku ini. Jadi kan kayak aku ngadep sini, pintunya di sini. Lah si baja hitamnya tuh di sana. Baja hitam itu genderuwo. Baja hitamnya di depan. Oh ya. Matanya merah, mungkin habis mana woi mana aku jawabannya sak putaran gas udah kan ya ini ya aduh gak kuat aku Allah kan gak kuat ngapa-ngapain akhirnya getaran kasur berkurang wis sepi tidur lagi kan gak kuat gak mau ngelanjutin lihat itu wis aku. Tapi yang intinya kasur digoyang-goyang pas mata ngelihat ke depan ada baja hitam itu. Iya, baja hitam itu melotot juga. Parkir depan itu. Oh, parkir di ruang tengah. Iya. Melotot enggak? Enggak melotot. Ya, enggak. Mungkin matanya merah toh, enggak lihat biasa gini ya. Oh. Lihat biasa. Terus kejadian selanjutnya sama di kamar itu. Kamar bawah yang depannya dapur ini apa? Ya kamar yang belakangnya tempat makan. Kan posisi rumah lagi panas kan ya, posisi rumah kacau. Nah di sana juga ibu aku keluar, ayahku keluar, terus tinggal aku sama adik. Ya kan posisi kamar ibu di sini, nah mas sama adik di kamar, aku di ruang depan kamar, kan ada kursinya gini kan, ada kursi, aku menghadap ke ruang tamu sama kamar kan ya. Kan aku posisi gini ya, kamar bisa lihat kamar, ruang tengah kamar ya kan ya, kamar tengah. Nah posisiku ngobrol sama siapa? Ngobrol sama orang lah, bukan sama hantunya. Iya, kita ngobrol sama mas sama adik. Terus di kamar tengah itu kan posisi lampu dinyalain kan. Coba bayangin mas, ini pintu ya, pintu tembok. Ini bayangin kamarnya ya? Iya ya, pintu ya kan, ini tembok ya. Keluar dari tembok kepala gitu. Genderuwes. Tapi lurus rambutnya. Oh tapi rebonding kan mungkin. Oh mungkin udah dapat gaji dari kepala desa tadi. Iya mungkin kan insentif dari kepala desa. Insentif kepala desa itu jutaan mas, kalau bisa dihitung itu berapa? Mungkin kemarin sama 200.000 paling. 200.000. Jutaan ya, oke ya, jutaan, oke. Rambutnya lurus, panjang, tapi wajahnya samar-samar sih. Oh, wajahnya samar-samar. Itu lihatnya cepet apa sambil pelan-pelan gini? Pelan gini kan, aku kan gini, kan mata ekor. Jadi yang menyaksikan 3 kepala ini? Aku. Oh cuma Mas Arya? Cuma aku aja yang selalu diliatin sih. Oh. Jadi dari sana kan, ini kan agak jelas kayak gini kan, kalau gini kan masih samar-samar. Aku ngadepnya sini. Pas kamar. Gini kan ya. Nah pas sana kelihatan, aku diem sih. Tak liatin gini terus pelan hilang. Balik lagi kan. Oh balik. Terus tak liatin lagi ke sana, gak ada siapa-siapa. Sepi kan. Aku waduh, cerita aku ke mas sama adik. Kabar ini keluar semua. Cuma aku Allah. Aku menangis dalam hati.
Ku menangis membayangkan ada baja hitam yang ada di kamar aku. Rambutnya lurus. Masih musisi gak usah. Iya, Ini podcast. Iya, podcast horor. Ini podcast Oke, horor. oke. Kembali ke horor ya. Hmm. Lah saat itu subwoofer yang di bawah itu mulai agak Jadi kebanyakan ini si Gendero West ini. pindah ke bawah, dari atas pindah ke bawah. Hmm. Ya kan ya, pindah ke bawah. Saat pindah ke bawah itu kan ada lagi posisi malam minggu, terus Mas sama adik keluar kan ya malam mingguan, kan aku jomblo, ya kan ya. Tahu kok saya. Oke ya. Lah terus ayah sama ibu di kamar kan ya. Kan posisi kan aku sowo, nggak ngapa-ngapain, gabut kan ya. Aku bikin video nyanyi kan di kamar seperti biasa. Nyanyi. Iya, depan kamera kan ya. Kan posisinya kan aku sudah nyanyi di atas kan ya. Nyanyi di atas. Aku turun minum Air putih. ya, bukan air jahat ya, apa aja air jahat. Iya. Udah turun ke bawah minum, mau ke atas, dari kamar tengah ada yang lempar tisu. Kamar tengah ini kan Yang kamar bawah. Gendero West ini. Iya, Anggap kamar aja kamarnya Gendero West. Iya, mungkin gak amit mungkin ya, Ah. gak permisi, terus minum ya kan, dilempar tisu, kebuntulan tisu. Heeh. Ces, noleh aku, aduh, mulai ngerdek aku. Mulai gemeteran, mulai takut aku. Mulai takut, tak liatin gak ada. Cerita aku ibuku. Cerita. Aduh, ya apa ki, Bu? Oh, gak wani ngisor maneh iki yo. Gak apa-apa, paling ku yo ngejak nyanyi, Pak. Mungkin keganggu sama suaranya yang sangat Merdu, sangat merdu, sangat amazing, making biskuit, fantastic four kan ya. Ya kan ya. Mungkin sampai dia, aduh, ikutan nyanyi dong. Bisa diem gak sih? Kan ya. Kan itu, aduh, lanjut nyanyi kan, Oh, habis minum dilempar tisu ke atas lagi. Iya, pas cerita habis ibu, terus ke atas lagi, nyanyi lagi kan. Nyanyi lagi ya. Nyanyi lagi. Masih bersikeras dengan Masih nyanyi lagi. Nah, itu ada keganjalan lagi, Bang. Oh, Jadi gini, Bang. Saat aku nyanyi kan ya. Kan aku nyanyi fales, hapus. Fales, iya. banyak falesnya tapi ya, banyak falesnya. Nah. Nyanyi gitaran, nyanyi fales, hapus. Nyanyi ya, fales, hapus ya. Saat aku nyanyi enak-enak, kan sendirian aku, gak ada siapa-siapa. Nyanyi. Coba bayangin nyanyi, Mas ya. Kan biasanya kalau nyanyi paling enak merem. Iya, sama nyanyi menghayati. Ada yang ikut nyanyi. Gitu tuh. Backing vokal lah katanya. Iya, backing vokal kan ikut penyanyi, mungkin memperbaiki suara aku kan, biar gak kelihatan fales-fales. Oh iya. Banget kan. Gini loh cara nyanyi. Iya. Aku kaget gitaran. Cek. Diam aku. Cet. Diam. Tak liatin belakang. Gak ada siapa-siapa. Diam. Hapus, rekamannya hapus. Oh, dihapus. Tapi aku sama ngerekam HP satunya lagi. Oh, jadi dua. Rekam suara aja. Oh, jadi satu ini buat Video, visual. iya video. Yang satu buat audio. Ya, oke, gitu kan ya. Masih ada kayak tapi sudah kependem jauh sih. Oh iya. Tak dengerin. Ada suara. Ada suara. Jadi pas nyanyi mungkin kayak I don't think it right. Amin. Mungkin gitu ya. Nah, mungkin itu kan ya. Aku aduh, gimana ya? Udah merasa gelisah, membara, menggejolak. Dan itu aku mulai merinding, takut banget. Terus aku turun, tidur sama ibu aku. Oh, jadi enggak Iya lah, pokoknya setannya ingin duet lah, featuring. Jadi kan aku membuat lagu, tahu kan aku pengen buat lagu ya kan ya. Dia nonton ada kucing. Ya sini. ini kucing di episode 4. Ini kucing. Dia mau ikut nyanyi. Oke, lanjut ya. Mungkin dia mau ikut nyanyi, featuring ya, mungkin dia mau jadi modelnya mungkin ya, karena dia kan udah rebonding mungkin, udah jadi bintang sampo, hampir merah. Santit. Santit lain lah gitu kan ya. Rebang lurus, mungkin kan dia juga lihat rambut aku lurus kan ya. Aku jadi sampo lain. Aku jadi duta sampo lain. Horor gimana? Horor. Horor. Oke. Jadi kan selesai ya.
semenjak itu 1 minggu kemudian, hampir 1 minggu kemudian. Kan sebenarnya kan aku punya 4 bersaudara kan. 4 saudara. Nomor 1 Mas Ardi kan. Yang kedua tuh ada sebenarnya. Oh, sebenarnya ada. Ada cewek. Oh, Cewek. Nah itu nggak adanya di kandungan. Ya kan, ya. Di kandungan, terus ada aku, ada adikku. Jadi ini anggap aja kakak ceweknya Mas Arya ya? Iya, kakak cewek. Lah, saat itu kan aku sering kayak akhir-akhir mau mimpi kan. Ini ceritanya mimpi. Ada nomor WA-nya enggak? Enggak. Enggak apa-apa. Enggak, jangan. Baca satu nanti. Pap nanti ya. Lanjut. Ya nanti sebelum mimpi itu kejadian, aku sering kepikiran Mbak itu kan. Sering kepikiran, tiap hari kepikiran, ya kan ya. Terus pas mimpinya itu kan, aku mimpi kayak di kamar ibu, ya kan ya. Sama ibu aku berduaan aja. Terus ibu bilang gini, "Mbakmu mau kesini," gitu kan. Siapa? Aku ngene ya. Siapa? Kan ya. Ya mbakmu, namanya Prihatini. Ya. Mbak Prihatini mau kesini. Oh masuk sih, kan ya. Tak tunggulah ya kan ya. Terus datang, "Assalamualaikum," gitu kan ya. Datang Mas. Suara sak wajahe. Ya kan. Aku sempet nangis lah di mimpi, nangis aku. Oh, mimpi Mas? Mimpi. Bukan, tapi kayak beneran. Enggak lah. Kaget aku cowok. Sabar. Oke. Jadi kayak mimpi sih. Datang, "Assalamualaikum," ya masuk ya. Aku salim lah, kan ya. Kakak yang lebih tua. Salim, kan kangen kan ya, ketemu mulai gak pernah gitu. Salim. Persis lah sama ibu aku kan. Persis, rambutnya pendek segini kan. Terus aku mau peluk kan. Kebangun aku. Bangun set, gak bisa gerak. Di telinga, aku tidur di atas ini kan ya. Aku ngadep ke TV kan ya, ngadep ke TV. Gak bisa gerak gini Mas. Nah, di telinga kanan ini ada yang nyanyi. Lingsir wengi. Cewek. Lah, di situ wis aku merinding. Terus ada yang masuk ini. Angin. Masuk angin. Masuk angin. Bukan masuk angin, kayak ada angin keluar dari punggung. Dingin wis pokoknya. Dingin. Dan itu nyanyinya masih lama. Lingsir wengi. Lupa mah wis. Aku gak bisa gerak kan aku kan gak pernah ngelawan kalau tindihin kan ya. Gak pernah ngelawan. Tak biarin terus kan ya sampai selesai, tapi gak selesai. Aku coba baca doa. Kan akhirnya takut lama-lama kan, tak biarin berapa kali kan. Akhirnya aku bisa bangun. Terus kan tangga. Ada yang turun ke tangga. Kelutak. Kayak bayangan turun. Dari tangga. Kayak suaranya ada. Enggak ada suara. Bayangan. Aku kan langsung nolak gini kan, gini. Seret gini kan. Ya itu langsung dari tangga dan turun. Bayangan. Tapi gak ada orang. Nah itu wis kayak di rumah kayak mana ya? Menakutkan. Tapi amazing. Amazing biskuit. Sana banyak kejadian. Lanjutin kalau gini ya enggak apa-apa. Oke. Mau ngejok saya takut soalnya. Oh iya. Jadi banyak. Kalau ini kan ada kejadian kayak kemarin sih, seminggu yang lalu dari sebelum. Iya, seminggu yang lalu dari ini. Apa hari itu? Tanggal berapa sih, Ki? Saya tanggal 26. Berarti 27. Berarti tanggal 20 September 2020 ya. Nah, seminggu yang lalu itu kan Mas Ardi. Masku kan ya. Posisinya sore aku belum pulang kerja kan ya. Tidur di kamar ibuku. Bawah. Kan ya di kamar ibu. Tidur. Ibu di kamar tengah. Setrika, ya kan? Kamar tengah itu genderuwo sih, kamar genderuwo ya. Ya, kan setrika. Tapi ini bukan genderuwo lagi. Iya, Oke. Setrika kan ya. Si emas ini kan tidur sore-sore jam berapa ya? Jam 4 jam mau maghrib lah. Mau maghrib tidur kan ya. Nah di sana cerita dari masku itu. Lah saat tidur itu kan ada yang begini. Kan namanya Ardi kan ya. Di suara ngepas. Di Ardi. Semangan nah. Sudah makan nah. Semangan nah, anu kan. Iki Mas Ardi, apa sih iki?
Sopo sih ngomong ngono. Iki suarane area kudu ya. Suarane kok kudu. Sebenarnya kok kebas pisan suara saya. Iya. Aku malah kepas. Wong suaraku melengking. Iya. Lah kan habis itu kan Mas Ardi kan kebangun lah di pintu si pocing Teh pocing. Sari murni itu tuh. udah ada si pocing Mas ngamping ini lihat ini di Ardi semangat ya, kayak gini Mas ya masih gini pintu ya Ada di pintu. Mas Ardi di gini lah tiduran ya ngadep gini ya ngadep renang anjing di kono di Ardi gak wani noleh kan mesti ketok Mas ini kan ketok ya mesti ngadep rono ngene kan ketok kan sing ketokan ya Mas Ardi ngadep Malik kan ya ngadep nang kene sret gak suwe Mas tindian Masku tindian pocingnya di ngarepe pas pas di ngarepe wis Mas berarti ngene ya Mas turun ngene ya kayak moro pocingin gak amazing ya apa Mas untung aku lho Mas yang dideni itu Masku lah aku habis nangis ya kan ya mungkin paling guys berperok langsung update status aku nangis aku lagi ditakutin nih sama si pocing gitu kan ya sama si pocing umur piro Mas ya belakang sampean jong ngono Mas oh iya iya aku masih kayak umur masih 17 ya masih imut ya jadi kebanyakan genderuwo suara banyak ya masih genderuwo sih jadi nggak cuma suara terus tisu dilempar sebenarnya sih masih banyak agak lupa kan soalnya yang paling tapi kebanyakan si setan ini masuknya ke dalam mimpi ya enggak beneran ada mimpi cuma 1 kali 2 kali aja kayak kapan lagi ya sering kalau aku sih sabar oke sebentar saya ingat lagi banyak pokoknya di rumah itu banyak yang sering tuh aku dulu si genderuwes si Ronggur anaknya Mas Mahab ini pas anaknya di rumah kan ya itu digoda juga sampai si Ronggur nangis terus gak berhenti terus kan dipanggilin orang pintar si IQ yang punya ijazah S1 S2 S3 ya kuliah kan? Di Jerman pasti orang iya tapi pakainya hitam-hitam bodoh nah si orang pintar itu duduk nah gitu kan ya sambil bawa buku kan ya sambil nerangin materi gitu kan ya buku bahasa Indonesia buku PPKN ya katanya di part berapa itu ya iya episode berapa itu PPKN episode ke-1 itu gak ada PPKN kan bagi materi oke bacain doa ternyata si genderuwesnya itu ngodain si Ronggur ya si kecil itu kan ya habis ngodain itu cerita aku sama tetangga kan ya cerita tetangga lah katanya tetangga rumahku yang di tempat ini dulunya tuh kayak apa namanya pring-pringan apa ya? Bambu ya kan ya hutan bambu nah bukan pokoknya bambu gitu ya bambu lah pokoknya terus katanya tuh angker banyak setan nirojim aku gak sedih sih terus aku dengaran cerita itu aku merasa takut jadi kayak mana gitu aku kalau sekarang sih gak aman gitu. Kau senang santai. Iki kudu reality show. Iki tuh, iki horor. Ya, oke. Selama hidup di politik apa? Apa di politik? Di rumah. Hantu-hantu itu sering sih keliaran gitu kan, sering keliaran. Pernah Mas, 1 kali aku dibawa sama ibu aku kan, berdua wes aku, posisi Mas adik ke Mbak kan, si ayah kerja. Oh jadi keluar lah. Malam-malam kan dibawa. Jam berapa malam? Jam 9 niku. Aku dibawa sama ibu. Di atas kan sepi, ada siapa. Lampu mati, gelap kan, lampu mati. Nah tiba-tiba suara kipas angin hidup. Kipas angin kan di rumah suaranya kayak kipas angin rusak yang kurang oli. Nah terus kan aku kaget. Tanya ibu aku, Bu kipasnya hidup? Nyala kan ya. Siapa nyala no?
gak ono kan. Gak lama TV-nya hidup juga. Volume keras. Kan. Volumenya keras. Terus aku kan mau naik takut takut gak ada. Oh, yang hidup di atas. Yang di atas. Oh, TV di atas sama kipas angin di atas yang hidup. Kan jejeran kipas. Ini TV, di bawahnya kipas. Oh, iya. Pertama kipas dulu. Terus TV. Terus TV. Karena aku takut gak ada dekengan, ya kan. Mau ke atas takut. Terus akhirnya aku ngajak ibu aku Ke atas. bawa senter, bawa pendungan, terus bawa uleg-uleg kan. Masa, ini kan ya masa mungkin siapa kan ada PS di atas kan, mungkin kepanasan kan di atas panas, panas. Terus nyalain TV, mau main PS, si Genderues sama siapa si Pocing gitu kan ya. Mau main PS sama si Genderues. Iya, mau main Tekken. Ya. Ayo wis gelutan iki. Oga, aku tak gelut di Tekken aja. Nah, saya bertarung di Tekken. Oh, gak ada Tekken di PS. Oh, gak ada Tekken. Naruto Shippuden. Oh, Naruto Shippuden. Storm oke ya. Sama Jutsu. Ya, oke. Keluar tuh Hayabusa. Oh, Hayabusa. Gak keluar konten gitu. Ada itu Mobile Legend ya, oke. Pas ke atas berdua. Heeh. Tanya center. Gak ada, tanya lagi lampu, tes, sepi kan gak ada. Tak matiin lagi, tes, turun mis. Kabarin ke atas aku, sampai emas sama adik pulang. Terus kalau aku cerita itu di rumah, emas sama adik, gak berani tidur atas. Oh, akhirnya aku pendam sendiri tuh cerita sama ibu aku. Tapi aku setelah ngomong di sini, nanti dia nonton. Pasti takut dia. Kedenggengan. Iya, mungkin ketenggengan. Iya, Mas, adik ya, sepurane aku cerita ndek kene. Karena apa ya, ini cerita horor ya kan ya. Bukan maksud aku menakut-nakuti sampean Mas ya. Ya soalnya Mas saya bayar 2 juta. 2 juta apa ini? 2 juta pounds. Pound sterling ya. PS, uang PS. Iya, uang PS. Nanti bisa ditukarkan di Alfa ya, Indomaret. Ya oke ya. Jadi bisa top up di sana, oke ya. Bisa. Kalau Masnya mungkin pernah nggak di sini? Kalau di sini apa ya, di ruangan ini pernah. Di ruangan ini kan dulunya sebelum jadi studio sangat megah ini, ini kan gudang kayak tempat baru bukan gudang garam. Ya ini soalnya rokok aku kan. Oh iya, endorsement Surya. Awas kamu. Surya rokoknya tukang. Oke, mantap. Ini kan sebelumnya gudang kayak tempat barang-barang nggak dipakai, terus buat jemuran kalau belum kering ditaruh sini biar kering sendiri. Nah, kan kamarku di sebelah sini, di sebelah ini kan kamarku. Nah, jadi nggak tahu aku ini kena sugesti atau mungkin memang setiap hari terlalu sering kayak gitu jadi terbiasa. Jadi setiap jam 12 atau pokoknya antara jam 11, 12, 1 itu pasti ada suara kayak gini, kayak nok-tok gini. Nah, kan kamarku kan ini tempat tidurku pas kayak gini kan. Ini tembok, ini tembok kan, ini tembok, ini tempat tidur. Kadang aku pakai main HP gini. Jadi kayak ada yang nok-nok gini. Tok. Tapi cuma berapa, enggak sampai 1 menit, cuma tok. Udah hilang. Aku sampai noleh sopan untuk ngajak mabar. Ayo mabar. Aku nggawe tank yo. Ya, aku gaweane yo. Kayak Supra. Jadi pas dengar suara pertama kali dengar suara itu pertama kayak parno. Kok ada suara gini. Terus selanjut hari-hari selama satu hari, 2 hari, tiap hari, hampir setiap hari kayak gitu. Sampai terbiasa. Jadi oke. Sudah biasa. Oh iya maaf. Usut punya usut di gudang ini yang saya buat studio ini. Ini kan saya ngontrak kan di sini ya. Sebelum rumahnya ini dikontrakin, dulu di sini ada orang sakit. Orang sakit, keluarganya si orang sakit ini pas keluar, entah keluar kota atau provinsi. Antar provinsi atau apa, enggak tahu lah. Pokoknya keluar si almarhum di sini nih sakit. Tidur sini sakit. Terus pas sakit itu meninggalnya di sini nggak ada yang tahu. Jadi 1 atau 2 hari gitu kata orang-orang sini. 1 atau 2 hari baru tahu bau bangkai mayat kayak gitu di sini.
Pas di Mas Arya sini. Ya, Mas ya. Enggak, di sini loh, di sini. Di sini ya. Mungkin Mungkin kita podcast juga mungkin ya. Semoga. Iya. Oh iya. Janganlah, jangan. Maaf. Iya. Jadi ketemunya pas 1 atau 2 hari orang-orang sini entah dobrak, pokoknya ketemu lah di sini. Oh, bapak ini meninggal, terus dihubungin lah keluarganya pulang, yang sakit di rumah nggak ada umurnya. Mau innalillahi wa inna ilaihi pulang. Ya cuma histori itu, cuma yang saya tahu historinya itu meninggal di sini. Mungkin nggak tahu lagi itu orangnya atau hal lain kan yang nggak tahu. Di rumah sini cuma itu aja. Kalau mamaku ya sering sih kayak mungkin sugesti juga kayak kelihatan saya terus suara manggil padahal aku posisi masih kerja belum pulang kerja, ada yang manggil Wan Mak kayak gitu. Masih manggil anakku sudah pulang. Kok nggak ada geriknya anakku pulang. Oh, bukan anak ya. Mama kan orangnya positif thinking kayak isi berdoa aja kayak gitu kalau di rumah sini. Oke. Sangat horor sekali ya di episode kelima ini. Sampai ke bawah mimpi. Mas Arya terima kasih banyak ya atas ceritanya di rumah yang sangat rumah Ardesari ini memang sangat menggelegar, istimewa. Iya, hati ya sama si Pocing sama baja hitam. Iya, baja hitam di situ awas. Iya. Karena dia pakai sepeda yang ada karburatornya. Enggak ada karburator, enggak ada mesinnya. Enggak ada mesinnya. Pakai panca. Oh, panca. Yang gowes kan. Tenaga nasi. Iya, tenaga nasi terus sama apa itu di depan sepedanya ada kayak lampu sorot. Bukan lampu yang baja hitam itu yang ada kayak laler gitu. Aduh, enggak tahu itu. Iya. Ini penonton saya anak 2004 di sini. Oh, 2004. Iya, maaf. 2004. Saya kan tahun 8000 ya. Nah, iya. Jadi untuk episode podcast kelima ini mungkin sampai sini dulu ceritanya. Mungkin entah keluarganya Mas Arya nanti ada cerita terus diceritain lagi ke Mas Arya, Aryanya ke sini lagi untuk yang ke part 2-nya. Seperti itu. Oke. Sebelum saya tutup podcast yang sangat horor ini, horor loh ini. Horor banget ini. Horor ini. Kamu pasti nggak ketawa. Aku yakin kamu ini merinding ini. Sampai ke bawah-bawah sini merinding ini. Aduh. Alangkah baiknya saya memberikan pantun yang sangat menggelegar. Oke, siap. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Awas, ada kecelakaan. Gak masuk.